Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Andre dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang teori Marvin Marshall. Nah, adapun anggota dari kelompok 6 yang pertama Skolastika Widya dengan NIM 244. Yang kedua ada Kadek Lisa Anjani dengan NIM 220. Yang ketiga ada Lediana Yupiteningsih dengan NIM 074. Yang keempat ada Maria Valentina Niola dengan NIM 094. Dan yang terakhir ada Ipan Okta Asmara dengan NIM 214. Adapun poin-poin presentasi yang akan disampaikan oleh kelompok 6, yang pertama ada biografi, yang kedua ada pengertian, yang ketiga ada konsep kunci teori, yang keempat ada pengaplikasian, yang kelima ada hierarki teori, dan yang keenam ada kesimpulan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan biografi dari Dr. Marvin Marshall adalah salah satu pakar terkemuka Amerika dalam mengurangi stres yang begitu umum dalam hubungan kerja, sekolah, dan rumah. Dia adalah seorang penulis, pendidik, dan pembicara profesional internasional di 25 negara di 5 benua. Beliau adalah dosen penuh waktu selama lebih dari 3 tahun di California State University, Los Angeles, dan telah mengajar di berbagai universitas di seluruh Amerika Serikat. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian penjelasan, yaitu mengenai materi Marvin Marshall, di mana manajemen kelas mengacu pada bagaimana hal-hal umum dilakukan di kelas, sedangkan disiplin kelas adalah manajemen spesifik perilaku siswa. Manajemen kelas menangani bagaimana hal-hal dilakukan penawaran disiplin dengan cara perilaku. Manajemen ruang kelas berkaitan dengan prosedur, rutinitas, struktur, dan disiplin adalah tentang manajemen impuls dan pengendalian diri. Pengelolaan kelas adalah tanggung jawab guru, disiplin adalah tanggung jawab siswa. Guru dapat mengontrol tapi tidak dapat mengubah siswa. Yang harus datang mengubah siswa itu adalah kemauannya sendiri. Seorang guru juga harus memberikan motivasi dan penghargaan membuat siswa tertarik. Dengan begitu, siswa akan mudah mengubah dan mengarahkan siswa pada perilaku yang positif, serta memberikan pujian kepada siswa itu sendiri. Yang selanjutnya adalah konsep dan teori Marvin Marshall. Yang pertama, memiliki kepemilikan dalam keputusan dan mereka mungkin mengambil mentalitas korban pada perasaan negatif terhadap mereka yang memaksakan konsekuensinya. Yang kedua, berfokus pada kepatuhan engendres, pembangkangan, dan perlawanan sementara, menggunakan aturan guru menjadi polisi. Yang ketiga, menurut Marshall 2007, Anda dapat mengontrol tetapi tidak dapat mengubah orang lain. Yang nomor 4, perubahan harus datang dari dalam diri orang tersebut. Yang nomor 5, percaya pada kekuatan pengakuan daripada pujian. Pengaplikasian dalam teori Marvin ada 3 prinsip inti, yaitu yang pertama positif. Guru harus positif dalam segala hal yang mereka lakukan dan katakan, seperti menunjukkan hal-hal yang sederhana, menyapa orang dengan senyuman, dan berkomentar positif sebagai titik awal yang baik. Yang kedua, pilihan. Guru harus menawarkan pilihan kepada siswa. Yang ketiga, refleksi. Meskipun guru dapat mengontrol siswa, bukan berarti guru berkuasa penuh untuk mengubah siswa, karena perubahan harus datang pada diri siswa tersebut. Seorang guru dapat berharap untuk perilaku siswa. Pemaksaan, suap, dan hukuman bukanlah cara yang efektif untuk melakukannya. Daripada memberitahu siswa apa yang harus dilakukan, sebaiknya guru memberi pertanyaan reflektif tentang diri mereka sendiri. Selanjutnya ada hierarki sosial Marshall. Yang pertama ada anarki. Anarki yaitu tidak dapat diterima. Yang kedua ada bullying atau busing, yaitu tidak digunakan karena mengacu pada seorang. Sedangkan intimidasi mengacu pada sosial. Yang ketiga ada kerjasama atau kesesuaian,
yaitu dapat diterima secara eksternal. Dan yang keempat ada demokrasi. Demokrasi dapat diterima secara internal. Selanjutnya kesimpulan. Setelah kita mempelajari teori tentang Marvin Marshall, yaitu mengenai pengelolaan kelas, yang dimana tanggung jawab guru disiplin adalah tanggung jawab siswa. Guru dapat mengontrol tetapi tidak mengubah siswa karena perubahan harus datang dari dalam diri siswa tersebut. Dan pengaplikasian teori ini mencakup 3 hal, yaitu positif, pilihan, dan refleksi, serta memiliki 5 konsep teori. Sekian presentasi dari kami mengenai teori Marvin Marshall dalam pengelolaan kelas. Terima kasih.